Halo Sobat GKI dimanapun saudara berada, kita berjumpa di dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, tolong kami untuk mempersiapkan hati, menyambut setiap berita firman Tuhan, dan kami merasakan sapaan Tuhan yang selalu lembut dan hangat untuk meneguhkan kehidupan kami, memberikan dukungan bagi setiap peristiwa yang kami alami, dan juga mengaruniakan sukacita, serta membuat kami mengalami perubahan-perubahan seturut dengan yang Engkau kehendaki. Berbicaralah dan tolonglah kami untuk mendengar dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Saudara, pernahkah melihat orang menari? Atau barangkali saudara suka menari? Lebih mudah mana? Menari seorang diri atau menari berpasangan, bahkan lebih dari 2 orang? Tentunya lebih mudah menari sendiri, karena kita akan bebas menentukan gerakan kita. Bahkan kalaupun ada kekeliruan, kita bisa segera membenahinya dengan improvisasi gerakan-gerakan sehingga membuatnya terlihat seolah-olah tidak ada kesalahan. Tapi berbeda saudara ketika kita menari berpasangan, lebih-lebih kalau dengan banyak orang, maka kita harus menentukan dulu komposisi dari gerakan-gerakan itu supaya terlihat indah, selaras satu dengan yang lain. Tidak bisa asal kita gerak semaunya sendiri. Dan ketika gerakan-gerakan itu sudah diatur, maka setiap orang harus ingat dengan perannya masing-masing. Tidak boleh saling tertukar, tidak boleh ada yang lupa, supaya komposisi itu bisa ditampilkan dengan sedemikian indah. Dan tentunya harus ada chemistry, keterikatan satu dengan yang lain di antara para penari itu, ada interaksi yang manis, yang baik, sehingga walaupun gerakan itu indah, tapi juga terasa hidup. Karena kalau tanpa chemistry, ketika gerakan-gerakan itu disusun begitu indah, tapi tetap rasanya mati, tidak ada gairah di dalam tarian itu. Nah saudara, demikianlah gambaran hidup kita dengan Tuhan Yesus. Seringkali memang yang lebih sering kita dengar adalah ajakan untuk berjalanlah bersama Yesus. Istilah ini tentu tidak keliru saudara, karena memang dalam menjalani segala sesuatu, kita harus menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau hanya istilah berjalan yang kita pakai, maka kelemahannya orang berjalan berdua misalnya. Yang satu bisa di sini dan yang satu jaraknya bisa 10 meter di sana. Jalurnya sama saudara, tetapi ada jarak yang begitu jauh di antara kita dan rekan kita. Atau bisa saja gerakan jalan itu berbeda. Yang satu jalannya mungkin kalem, santai, sedangkan yang lain jalan bisa sambil loncat-loncat saudara. Yang penting jalannya sama, walaupun gerakannya tidak sama. Dan bisa jadi saudara, yang satu dengan yang lain tidak saling bercakap-cakap selama perjalanan itu, atau bahkan saling buang muka, cemberut, pokoknya jalan. Tapi tidak ada ekspresi yang bahagia di antara 2 orang tersebut, tidak ada interaksi yang dibangun satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saudara, mari kita mencoba memikirkan, seandainya hubungan kita dengan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar berjalan, tetapi menari bersama dengan Yesus. Ketika kita diajak untuk menari bersama Yesus, maka seperti para penari tadi, kita mesti memikirkan gerakan-gerakan apa yang harus saya lakukan dan gerakan apa yang Yesus lakukan. Ada harmonisasi di antara gerakan-gerakan itu, dan tentunya kita tidak boleh lupa dengan gerakan kita masing-masing. Ada peran yang harus kita mainkan, ada peran yang Yesus mainkan, dan ini juga tidak boleh saling tertukar, saudara, supaya komposisi yang sudah ditentukan bersama-sama ini bisa disajikan dengan apik dan menarik. Tentunya juga perlu ada chemistry, jalinan cinta kasih, ada interaksi yang hangat antara kita dengan Yesus. Nah itulah yang sedang hendak diajak oleh penulis Injil Yohanes tadi, saudara. Kita diajak untuk mengasihi Tuhan Yesus dan menaati firman-Nya. Seringkali banyak orang merasa berat dalam menaati firman Tuhan. Kok harus taat lagi? Itu berarti kita membaca aturan lagi dan aturan lagi. Dan itulah yang membuat kita rasanya begitu berat. Karena aturan dibaca secara legalistik dan dijalankan secara kaku. Kita hanya melihat beratnya dari bobot aturan tersebut, bahwa kita harus ini, harus itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi kita belum bisa melihat bagian lain dari aturan itu. Bagaimana melihat sisi indahnya? Kenapa sih Tuhan memberikan aturan-aturan tersebut?
ketika kita melakukan aturan-aturan ini seperti orang yang menari, saudara, maka kita bisa melihat kenapa sih harus gerak ke situ? Kenapa sih tangannya harus ke atas atau tangannya harus ke bawah? Kenapa sih saat ini kita harus menari dengan gemulai atau menari dengan gerakan yang terpatah-patah atau dengan gerakan apa? Kenapa mesti diatur, saudara? Kalau para penari tidak mau diatur, maka tidak akan menampilkan gerakan yang harmonis. Tapi kalau mau menjalankan aturan-aturan itu dengan sukacita, dengan rela hati, maka para penari ini akan menyajikan tampilan yang begitu menarik dan luar biasa. Demikian juga dengan kita, saudara. Yesuslah koreografernya. Maka kita harus taat kepada Dia, bukan Dia taat kepada kita. Tetapi luar biasanya, sang koreografer ini tidak menari sendirian. Dia tidak membuat pertunjukan sendiri supaya segala puji-pujian itu hanya untuknya. Tapi Dia mengajak kita menari bersama-sama, supaya kita pun terlihat indah. Harusnya kita tidak bisa menari, tapi karena Yesus mengajarkan, Yesus membimbing kita, melatih kita, maka kita pun bisa melakukan gerakan-gerakan itu. Oleh karena itu, aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita lihat sebagai beban, sebagai belenggu yang mengikat kita. Melainkan kita lihat sebagai gerakan-gerakan tari yang indah, yang akan mendatangkan keindahan juga dalam diri kita, dan dalam diri orang-orang lain yang melihat gerakan-gerakan kita. Kita melakukan semuanya itu dengan dasar cinta kasih. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, maka Dia mengajak kita menari bersama. Oleh karena itu kita juga memberikan kasih yang besar kepada Tuhan dengan bersedia melakukan gerakan-gerakan itu, menaati perintah-perintahnya. Dan kita lakukan perintah itu karena kita mengasihi sesama kita. Bukankah Tuhan berjanji, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sedangkan orang-orang yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang taat melakukan perintahnya. Oleh karena itu, saudara, jangan lagi kita merasa berat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Mari kita jalani dengan ikhlas, dengan rela hati, dengan senyum, dengan sukacita, dengan gerakan-gerakan yang indah. Karena memang kita diajak untuk menari bersama Yesus, dan Tuhan sedang ingin menghadirkan keindahan-keindahan dalam kehidupan kita, dan Tuhan memakai kita untuk menghadirkan juga keindahan-keindahan dalam diri orang lain. Selamat menari bersama dengan Tuhan Yesus, sang koreografer yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk boleh melihat keindahan di balik perintah-perintah yang Tuhan berikan. Ini bukan beban, ini bukan belenggu, tetapi jalan supaya hidup kami makin indah dan makin mulia. Sebagai jalan supaya kami bisa menjadi serupa dengan Kristus, pribadi yang penuh dengan cinta kasih. Bimbinglah kami ya Bapa untuk membangun hubungan atau relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Ada ikatan cinta kasih antara kami dengan Engkau, sehingga kami boleh berjalan, menari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan hidup kami pun dipermuliakan dalam nama-Mu. Terima kasih untuk segala firman yang sudah Engkau berikan, dan berkati kami satu persatu dalam segala pergumulan kami, dan berkati segala karya yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami boleh menampilkan terang kasih Kristus, dan apa yang kami kerjakan membuahkan hasil-hasil yang manis dan menolong orang untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian sapaan Gembala hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.